selesai meluruskan, menata barisan sop-sop pasukan muslim, Rasulullah itu ketika mau sholat disunahkan untuk merapatkan sop-sop. Nah, pada saat perang juga Rasulullah juga menyuruh pasukannya untuk merapatkan barisan, meluruskan barisannya ya. Nah, di saat itu Rasulullah sabtu barisan henti-hentinya meminta kepada Allah kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah sambil bersabda. Rasulullah itu bersabda seperti ini, Allahumma juzli ma wa'adtani, Allahumma inni suduka ahdaka wa wa'daka. Artinya, ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Ya, padahal Allah Maha mengingat ya, Maha tahu apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam, bahwa kemenangan itu pasti akan datang ya. Tak kala pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, Rasulullah bersabda lagi, Allahumma in syi'ta lam tu'badu ba'dal yawma abada. Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi ya Allah, kecuali jika Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini. Artinya Nabi itu pengen banget kemenangan yang dijanjikan itu tiba pada saat puncaknya kan, pada saat puncak itu maksudnya itu pertempuran itu sudah sangat butuh bantuan umat Islam itu, maka Nabi berdoa seperti itu. Sangat kayak Mbak ya, pengen sekali Mbak pengen misalnya es krim, ya Allah aku pengen es krim ya Allah, sampai gergetan kayak gitu loh, sampai pengen banget kayak gitu loh, terkesan memaksa ya, tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah agar apa? Sebagai seorang muslim, Rasulullah itu tetap yakin kayak gitu ya, untuk meyakinkan dirinya sendiri juga untuk para pasukannya. Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah hingga tanpa disadari mantel yang Rasulullah pakai jatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan mantel itu ke pundak beliau seraya berkata, cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus menerus. Mantel itu tuh jaket deh, kayak jaket gitu tebal ya. Kata Abu Bakar berkata seperti ini, cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus menerus memohon kepada Rabb engkau. Lalu dengan malaikat Jibril ya, dengan para malaikat Allah mewahyukan, anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina nakafaru ru'abah. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Surat Al-Anfal ayat 12. Setelah wahyu tadi turun kepada malaikat ya, kepada Rasulullah melalui para malaikat, maka Allah mewahyukan lagi surat Al-Anfal ayat 9. Anni mumiddukum mi'alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi bukan lagi manusia, karena manusia pasukannya hanya 300 dan 300 itu sudah banyak yang
meninggal, yang syahid, maka Allah sudah berjanji akan didatangkan 1000 malaikat. Jadi datangnya itu berturut-turut, sudah yang ini maju, maju lagi, maju lagi, maju lagi ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah diserang rasa kantuk, walaupun sekejap ya. Jadi pada saat kejadian itu ya, pada saat malaikatnya turun itu, Rasulullah itu merasa kantuk walaupun hanya sekejap. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kengkang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Kemudian Rasulullah keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan memakai baju besi seraya membaca ayat Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jama'u wa yuwallu nadun dubur. Iya, melompat dari pintu tenda. Artinya mungkin melompat itu dari pintu tenda menuju ke kuda ya, kuda perang ya. Atau memang dari pintu tenda melompat keluar, ada penghalang berarti kan di depannya. Arti surat Al-Qamar tadi, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Kemudian Rasulullah memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Lalu ditaburkan pasir itu ke wajah-wajah orang Quraisy, sehingga tak seorang pun orang Quraisy melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Nah, itulah bantuan Allah, Mbak. Bantuan Allah. Jadi kan Allah tadi sudah ngomong dalam surat apa tadi? Nah, surat Al-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir. Mungkin pada saat itu ya, pada saat Rasulullah itu berbuat seperti itu, ada rasa takut yang diselipkan Allah pada orang-orang kafir. Jadi mereka diam saja kayak gitu. Nah, lalu turunlah ayat, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha raman." Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Dan bukan kamu yang melempar, tak kala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Jadi sebenarnya itu adalah bantuan Allah, bukan Rasulullah sebenarnya yang membuat yang membuat mata mereka itu terkena pasir semua. Gak mungkin kan? Semua Rasulullah cuma segenggam kan? Gak mungkin kan semuanya pasukan 1000 orang Quraisy itu terkena pasir semua kan? Maka itulah bantuan Allah.